hari ini kita akan belajar gimana caranya untuk kalian memotong, untuk kalian arrange meja kalian ketika kalian bekerja, ya, supaya tetap rapi dan kalian juga aman ketika kalian bekerja. Ini adalah hal penting yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mulai untuk memasak. Apa aja sih yang perlu kalian perhatikan? Pertama, kalian harus ingat bahwa setiap sebelum kalian memasak, pastikan di bawah cutting board ini ada rubber. Atau kalau tidak ada di rumah, kalian boleh pakai napkin, kain, ya, yang sudah dibasahi. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian sedang memotong, cutting board kalian ini tidak bergerak. Karena kalau misalkan kalian lagi memotong sesuatu yang keras dan bergerak, ditakutkan slip dan pisaunya jatuhnya ke tangan kalian. Itu hal yang berbahaya yang pertama. Makanya pastikan tempat ini sudah aman terlebih dahulu. Next, yang kedua yang kalian perlukan ketika kalian ingin memotong adalah kalian perlu wadah. Ya, pastikan kalian punya wadah yang cukup untuk menampung semua bahan-bahan yang kalian perlukan. Ya, pastikan kalian pisah wadah di mana bahan-bahan yang mentah dan bahan-bahan yang sudah matang. Ya, jangan sampai kena cross contamination. And then next yang kalian perlukan adalah tempat sampah atau wadah kotor. Ini buat apa? Supaya kalian nggak usah bolak-balik ke tempat sampah. Kalau misalnya tempat sampahnya jauh, atau kalau misalnya tempat sampah dekat, ya sudah tidak apa-apa. Oke, ini hanya untuk memudahkan. Pastikan ada juga di atas meja. Jadi sampahnya nanti nggak ke samping-samping meja, ya. And then yang paling kalian perlukan adalah pisau. Pastikan pisau ini tajam sebelum kalian bekerja, ya. Selalu diasah, boleh kalian asah pakai sharpening steel atau kalian pakai yang batu. Oke? Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin memotong. Posisi tangan, ini banyak banget yang suka salah ketika kalian menggunakan pisau. Bagaimana sih posisi tangan yang benar? Ya, pertama, jempol ya ada di samping pisau dan jari telunjuknya juga di samping. Jadi pisau ini kalian kepit, oke? Bukan taruh telunjuknya di atas seperti ini. Kenapa? Nggak boleh. Karena ketika kalian lagi motong telunjuknya di atas, ini goyang-goyang, nggak firm. Beda kalau kalian taruhnya di samping ya, dijepit. Ini sangat firm, oke? Cara motongnya, ya. Next, yang kalian perlu perhatikan adalah posisi tangan. Gimana sih? Kok chef itu kayaknya kalau motong tuh wah cepat, habis itu tangannya nggak kena. Itu ada kuncinya. Oke? Kuncinya adalah posisi tangan kalian. Ya. Ketika sedang memotong, pastikan posisi jari kalian itu tidak seperti ini. Ya. Pastikan jari-jari ini semua masuk ke dalam. Ya. Jadi hanya tulang ini aja yang di depan dan telunjuk kalian masukkan di dalam. Gunanya apa? Ketika kalian memotong, tulang ini saja yang boleh menempel dekat dengan pisau. Oke, kalau kalian lihat lebih dekat, coba ya, kalian lihat lebih dekat, posisi jari ini seperti ini, ya, dengan pisau ini ada celah di tengah-tengahnya. Nah, inilah yang membuat ketika kalian lagi motong itu nggak kena. Oke, dan posisi badan yang baik, posturnya. Oke, berdiri yang tegak, jangan lihat ke bawah. Kenapa? Kalau kalian bungkuk, percayalah, ketika kalian masak ujung-ujungnya sakit pinggang. Nah, itu yang kita nggak mau. Oke, so make sure jarinya dan cara memegang pisau. Oke, hari ini kita akan belajar ya beberapa model potongan. Ada dice, ada julienne, ada brunoise, ada chop, dan ada slice. Oke, 5 ini yang akan menjadi dasar kalian untuk memasak. Oke, kenapa kalian harus belajar ini? Karena next in the recipe saya nggak akan tulis di dice cara ngedice seperti apa. Mungkin kayak harus step by step cara dice. No, saya nggak akan tulis seperti itu. Kalian sudah harus mengerti dari kode-kode yang ada di dalam recipe itu sendiri. Oke, so let's start to cut. Ya. Oke, yang pertama kita akan pakai potato. Ya, sudah ada potato yang udah di-peel. Ya, kita bisa pakai potato yang sudah di-peel ini untuk kita bikin dice. Ya, gimana caranya bikin dice?
Oke, langsung aja ya. Pisau, cara megangnya. Oke. And then ketika kalian mau motong, biasanya bahan baku itu suka ada yang bulatnya nggak rata, ya, atau mungkin kotak tapi kotaknya nggak rata. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Ketika kalian mau motong, biasanya bahannya ini menggelinding, ya, dan ini tidak firm. Makanya pastikan selalu ketika kalian ingin memotong, ya, bikin satu bagian ini menjadi flat. Ya, kita potong sedikit tidak apa-apa, jangan terlalu banyak kita potongnya. Ya, oke, lihat, ini sudah flat. Oke, pastikan dia tidak banyak bergerak. Ya, untuk bikin dice atau kita bilang kotak-kotak, ya, caranya adalah pastikan bahannya ini, ya, sudah stand firm. Setelah itu kalian potong sedikit sampingnya, ya, samping-sampingnya menyerupai sebuah kotak. Ya, jangan ditrim banyak-banyak, sayang. Oke, seperti kayak kentang kayak gini biasanya kalau dalam restoran kayak gini, ini biasanya kan dipakai lagi. Buat apa? Bisa buat sup, ya, atau mungkin buat saute-saute vegetables, ya, nggak apa-apa. Setelah itu, ya, kita potong dice, oke, kira-kira aja, ya, ukurannya medium misalkan, ya, kita ambil seperti ini, contohnya, ya. Setelah itu kita rapikan lagi. Bikin ini seperti kotak, terlihat seperti kotak, ya. Kita potong, ukurannya seperti ini, misalkan. Oke, rata, ya. Oke, kalian bisa lihat ini bentuk cube-nya, sama rata, ya, cube. Ini kita sebut dengan medium cube atau dice, ya. Seperti ini hasilnya. Saya taruh di samping, ya, supaya nanti kalian bisa lihat, ya. Beranjak dari situ kita juga bisa bikin julienne. Oke, saya akan ambil lagi model selanjutnya pakai carrot, ya. Carrot ini kan bulat. Gimana sih caranya untuk kalian motong model korek api rapi, ya? Caranya peel, jangan lupa dipil dulu. Ini udah set peel. Oke, buang ujung-ujungnya. Oke, ini yang tidak kita pakai. Setelah itu kalian bisa lihat posisi carrot ini gedenya nggak sama. Oke, yang sini tebal, yang di bagian sininya kecil-kecil. Oke, gimana caranya? Kalian ambil dulu yang ukurannya hampir sama, potong, ya, sisihkan di samping. Oke, habis itu kita bikin dia seperti kotak juga, ya, sama caranya, slice tipis aja. Oke, tipis supaya dia bisa stand, ya, sama sisi-sisi yang lainnya juga, ya, kita bikin. Oke, nah ini kelihatannya udah seperti kotak. Nah, julienne itu seperti korek api, ya, dia tipis-tipis. Pastikan pisaunya tajam, ya. Kita potong tipis banget. Oke. Oke, saya rasa segini udah cukup, ya. Nah, yang tipis-tipis seperti ini kita bikin dia bentuknya seperti korek api, ya. Tahan, oke, jarinya sama, lalu slice tipis-tipis. Oke, ya, pelan-pelan aja slice-nya. Satu. Oke, nah ini bisa kalian lihat bentuk korek api, ya, tuh, dia panjang-panjang seperti ini, ya. Ini model julienne untuk korek api, ya. Next, kita akan bikin brunoise. Nah, bikin brunoise itu adalah cube atau dice yang sangat-sangat kecil. Caranya seperti apa? Pertama kita harus bikin julienne terlebih dahulu. Oke, sama seperti tadi kita ambil, ya, slice tipis, ya. Oke, cukup. Setelah itu sama di slice. Nah, ini cara namanya kita pakai pisau. Ada metode dua. Kita sebut dengan tap chop and rock chop. Ya, tap chop itu modelnya yang
pisaunya diangkat. Kalau kalian pernah lihat, ini tape chop. Ada lagi kita sebut dengan rock chop. Rock chop itu tipnya ini nggak pernah lepas dari cutting boardnya, ya. Jadi ketika dia potong, tuh kalian bisa lihat gerakannya, maju, mundur, maju, mundur. Pas mundur diangkat, pas maju di slice, ya. Kalian belajar dulu seperti ini, lancarin dulu tangannya kalau yang masih kaku. Oke, setelah itu kalian bisa mulai coba. Nah, ini kita sebut dengan rock chop. Oke, pelan-pelan aja, slice. Jadi bisa tipis-tipis. Posisi jari, ya. Oke, tipis-tipis. Kalian bisa lihat, ya. Nah, kalau ini sudah jadi seperti korek api, ya, like a julienne, ya, atau korek api, kita bikin dia seperti dice, small dice. Hati-hati jarinya, ya, ditarik sedikit-sedikit. Oke, dirapihkan. Ya, kita potong sampai habis. Oke, ini biasanya sampai kecil, ya, agak hati-hati, pelan-pelan aja, ya, jangan cepet-cepet. Kalau kalian sudah terbiasa, nanti speednya sendiri akan bertambah kok. Oke, nah kalau sudah, ini yang kita sebut dengan brunoise, ya. Kita bisa lihat tuh, small, very small, sangat kecil, ya, dice atau cube-nya, ya. Buat apa sih ini, sir? Ini biasanya bisa dipakai untuk garnish. Oke, bisa ini carrotnya nanti kita bisa rebus sebentar atau kita saute, ya, untuk sebagai garnish, ya. Ini contohnya. Saya taruh sini, ya. Oke, ya, ini carrot, kita bisa lihat. Oke, setelah dari situ bersihkan dulu. Kalau kita mau kerjakan yang lain, ya, masukin ke sampah. Ya, atau di sini seperti ini juga boleh. Oke, next. Ini yang mungkin nggak semua orang suka ketika kalian mulai memproses onion atau bawang bombay. Onion, seringnya apa sih? Nangis kan kalau misalnya kalian bikin onion mau di-chop atau kalian mau di-slice, ya. Nah, kali ini aku akan ngajarin kalian chop onion, ya. Gimana sih caranya chop onion tapi nggak nangis, ya? Pertama yang harus kalian lakukan, buang dulu kulitnya. Oke, buang aja ujungnya, potong dulu. Oke, potong juga ini ujungnya di sini, supaya kalian gampang, ya. Buang, habis itu ditarik, ya. Skinnya kita bersihin. Itu satu. Oke, tarik. Oke, nah kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Ya. Gimana cara chopnya? Jangan kamu chopnya dihajar, dirusakin, oke? Dipotong-potong gitu. Kenapa? Nggak boleh? Karena setiap kali kalian mulai banyak chop seperti itu, biasanya cairannya keluar. Dan cairan itu yang bikin kalian nangis. Oke? So caranya seperti apa? Nih, kalau kalian bisa lihat nih, onion itu kan seperti ring. Oke? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita potong dulu setengah. Tapi jangan modelnya setengahnya seperti ini. Jadi nanti kayak onion ring. No, ya. Half dari atas sampai bawah, ya. Cara halfnya boleh kalian seperti ini, atau kalau misalnya onion kalian besar dan itu nggak kuat seperti ini, goyang, ya. Tangannya seperti ini, kalian bikin seperti like a tunnel, ya. Masukkan pisaunya di tengah, tahan dengan jari, ya. Masukin pisaunya, potong. Oke, half. Nanti dibentuknya seperti ini. Ya, setelah seperti ini, kalian harus lihat. Tadi di bagian belakang sini, ini ada rootnya. Oke, rootnya ini kalian jangan potong dulu. Kenapa? Karena ini akan hold semua onionnya. Ya, jadi caranya seperti apa? Nah, rootnya kalau kalian tangan kanan, oke, rootnya di sebelah kiri. Oke, di kiri ini nih rootnya. Ya, pisaunya kalian pegang seperti ini. Kita akan potong horizontal. Ya, setelah itu vertikal, baru nanti dicop. Oke, caranya seperti ini. Pelan-pelan pisaunya masuk dari bawah. Arah pisaunya jangan ke atas. Nanti kalau ke atas takutnya kena tangan kalian. Arahnya harus ke bawah. Ya, mata pisaunya agak ke bawah sedikit. Ya, pelan-pelan masukin aja. Pas kalian potong, jangan sampai semuanya. Ya, 3/4 jalan saja. Oke, next yang di atasnya masuk juga. Ya, di atasnya. Kalau kalian ingin fine chop, maka jaraknya harus lebih dekat.
Ya, kalau misalkan dia chopnya hanya mau kasar, agak sedikit besar-besar, boleh dijarakin. Ya, setelah ini sudah, ya tadi horizontal, kita putar onionnya, ya, yang tadi rootnya di sebelah kiri jadi ke atas. Ya, setelah itu pakai ujungnya tip of the knife, ya, kita slice tipis-tipis. Oke, tipis-tipis aja sampai di ujung. Oke, kalau sudah putar lagi rootnya ke arah kiri. Oke, baru kita akan mulai chop pelan-pelan, sekali lewat aja. Tuh, ya, kalian bisa lihat, ya, ini seperti chop. Oke, nah ini sudah hancur, ya. Kalau ada lebih, gimana nih lebihnya? Oke, diputar arahnya. Ya, ini yang sudah sama, dicop dulu. Setelah itu kalian putar, ya. Lakukan hal yang sama. Boleh seperti ini, ya, horizontal lalu dibikin vertikal lagi. Setelah itu kalian potong. Hati-hati jarinya, ya. Jangan cepet-cepet dulu untuk awal-awal. Ya, kalau terlalu kasar, boleh kalian bikin dia lebih fine. Oke, tapi jangan dicop seperti ini terlalu banyak. Ya. Apa yang terjadi? Nangis kalian. Oke, nah ini aja udah cukup. Ya, kalau kalian perlu untuk chop onion, ya, bahannya aku taruh di sini. Ini chop onion. Oke, ya, hati-hati. Oke, ini sudah, ya. Selesai kita dengan onion. Aku taruh sini, ya, bahannya. Next, yang terakhir adalah slicing, ya. Biasanya yang paling sering slice itu pakai garlic. Oke, kita boleh ambil, ya, one clove aja, satu clove cukup, enough, ya. Slice ini kalian bisa pakai pisau yang kecil, boleh. Kalau ada paring, cara pakai paring itu bukan seperti pisau yang besar, chef knife seperti ini. Kalau chef knife tadi kita bisa rock chop, ya. Kalau paring kita modelnya tap chop. Oke. Nah, buang dulu ujung-ujungnya. Ya. Buang dulu ujung-ujungnya sebelum kita slice. Oke, hati-hati ya. Oke. Nah, slice itu bisa seperti ini, menyamping, ya. Tipis-tipis kalau kita slice. Oke. Oke, kalau udah bisa samping. Oke. Ini kita sebut dengan slice. Oke. Nah, biasanya slice ini kita pakai untuk saute. Ya, Chinese biasa paling sering. Chinese food gonna use this one. Ya. Untuk itu. Oke. So, dari 5 ini mungkin kalian bisa coba di rumah seperti apa cara mengerjakannya. Kalian bisa pakai video ini untuk sebagai panduan kalian. Nah, setelah selesai kalian mengerjakan ini, selalu ingat, ya, tempat kita bekerja ini harus bersih. Ya, pastikan kalian selalu membersihkan tempatnya. Seperti apa? Setelah selesai, semua barang-barang kita bisa pinggirkan. Oke. Terus yang ada di meja atau yang ada di cutting board, kalian wipe pakai napkin, ya. Masukkan tempat sampah, ya. Masukkan ke tempat sampah. Oke. Kalau sudah, kita bawa ke sink, ya, dan kita cuci. Aku mau ngajarin kalian untuk cara cuci pisau, karena ini yang paling bahaya. Seperti apa caranya? Ya, kita ke sinknya. Pisau yang tadi kita udah pakai, ya, pastikan kita basahi dulu, ya. Ketika kita kerjakan pakai pisau, ya, pastikan bahwa ini yang bagian tajamnya ini tidak mengarah ke kita. Oke, ya. Yang kalian perlukan adalah kalian ambil sabun. Oke. Terus sama pisaunya basahkan. Setelah itu arahnya jangan dari depan seperti ini cucinya. Ini bahaya. Kita bisa kena sama pisaunya. Kita balik, ya, dari punggung pisaunya kalian scrape. Oke, pastikan sampai ke ujung, ya. Tapi hati-hati, tetap hati-hati, gosok terus. Oke, kalau ini sudah bersih, ya, baru kita pindah ke handle. Handle-nya, nah di sini sama. Kita pegang yang bagian punggungnya yang tidak tajam, ya. Kita wipe dengan sabun. Oke,
Setelah itu mulai kita bilas. Ya. Kita bilas sampai bersih. Oke, nah ini pisau sudah bersih dicuci. So thank you for watching this video ya. Untuk kalian kalau ada mau nanya apa-apa, silakan untuk kalian bertanya pada saat di dalam kelas. Thank you.